Aja turu sore kaki. Orang-orang yang berhaji itu yang pulang ke Indonesia itu nggak langsung dipulangin ke kotanya masing-masing. Iya. Jadi mereka itu diseleksi dulu, Bri. Diseleksinya nih ada nggak nih yang bawa penyakit dari luar Indonesia? Iya, kayak dulu zaman COVID ya. Di karantina dulu mereka nih. Betul. Nah, itu Ternyata juga dari dulu ya. Iya, udah ada zaman dulu. Nah, ini yang parahnya lagi nih zaman Belanda ini. Ketika ada jemaah haji yang dikarantina dan itu membahayakan, menurut orang Belanda ini membahayakan, ini bawa penyakit atau membawa ajaran Islam. Ini maaf ya, membawa ajaran Islam yang tidak benar, yang ekstrim, itu akan disuntik mati di situ. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kalian sedang menyaksikan segmen Ngobrol Bareng Abri, Adit, dan Brisena. Nah, kali ini gue yang bercerita, Bri ya. Oke, kita mau ngobrolin apa? Gue mau ngobrolin tentang Pulau Ondrus. Pulau Ondrus. Iya, lo pernah denger nggak Pulau Ondrus? Jujur gue baru pertama kali Baru denger. Ini pertama ada di kali. mana nih? Kayak dari nama-namanya kayaknya di luar Indonesia. Namanya doang. Tapi dia ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Oh, dekat Dekat. ya? Nah, ini Oke. tepatnya ada di Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Wah, tinggal nyebrang dong nih. Nah, nyebrang. Cuman memang pulau ini jarang orang tahu. Nah, iya, jujur Nggak seramai pulau-pulau yang lain, Bri. Pulau Tidung. Pulau Tidung, Pulau apa lagi tuh? sih? Pulau Pari. Nah, Pulau itu Pramuka. Pulau Pramuka itu Iya. udah familiar. Iya. Nah, Tapi ini memang tempat wisata juga. tempat wisata, tempat bersejarah, dan ada cerita horor juga pasti. Ada apa di sana kira-kira? Nah, kalau kalian penasaran, jangan Stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Jadi kalau lu cinta sejarah, demen sejarah, Pulau Ondrus nih bisa jadi destinasi yang oke lah buat lo kunjungi. Wisata sejarah ya. Wisata sejarah karena banyak cerita sejarahnya juga. Sejarahnya dengan kerajaan atau penjajahan? Yang jelas penjajahan. Oh, penjajahan. Jadi Pulau Ondrus ini tuh peninggalan Belanda. Belanda punya. Mungkin Ondrus itu disadur dari bahasa Belanda kali ya. Betul. Nah, jadi Pulau Ondrus ini betul. artinya adalah tidak pernah istirahat. Ondrus. Oh. Kalau bahasa Inggrisnya unrest. Oh, gitu. iya, unrest artinya. Ya. Jadi tempat yang tidak pernah istirahat. Nah, di zaman penjajahan Belanda dulu, Pulau Ondrus ini sempat jadi pusat bongkar muat untuk perdagangan VOC. Oh, rempah dong di situ ya. Pokoknya perdagangan VOC zaman dulu. Posisinya di mana sih, Dit? Nyebrang lah pokoknya. Nyebrang. Ngelasinnya bingung juga sih sebenarnya. Pokoknya kawasan Pulau Seribu itulah ya. Gitu. Di kawasan Pulau Seribu itu. Okay. Nah, kegiatan Pulau Ondrus ini diambil dari namanya itu dari bahasa Belanda, Ondrus. Ada juga yang bilang dari nama seorang Belanda. Oke. Namanya Ondrus juga. Oh, namanya si Ondrus. Nah, namanya itu adalah Baas Ondrus CV-DW. Gua nggak tahu di CV-DW-nya apa nih. nama si Belandanya ini. Oke. Nah, di era penjajahan Belanda ini, pulau ini sering didatangin kapal. Jadi untuk apa? Karena perdagangan VOC itu kan. Nah, sehingga warga-warga di sekitar pulau ini disebutnya Pulau Kapal, Bri. Oh, karena Gitu. banyak kapal-kapal VOC yang mampir sana ya. Nah, selain strategis itu harusnya berarti ya tempatnya. karena perdagangan itu ya. Karena mereka pada mampir di situ. Ya, nah selain itu Pulau Ondrus ini tidak hanya sebagai tempat berdagangnya para VOC zaman dulu, tapi lebih dulu lagi ini merupakan saksi sejarah sengketa tempat zaman kerajaan. Oh, perebutan dari perebutan kerajaan. Jadi dua kerajaan besar yang memperebutkan pulau ini ceritanya. Nah, itu di zaman kerajaan Jayakarta dan Banten. Jayakarta itu kalau nggak salah adalah nama sebelum Batavia ya. Batavia, Jakarta, Batavia, baru Jakarta. Iya sih, ya gue lupa sih kira-kira gitu. Itulah ya. Nah, kabarnya
Selain tempat perebutan dan tempat perdagangan VOC, Pulau Onrus ini juga jadi tempat lokasi pemberangkatan jemaah haji zaman kolonial. Jadi orang-orang yang sekitar, gue nggak tahu ya, di sekitar Jakarta mungkin, yang mau naik haji itu harus ke Pulau Onrus dulu. Kenapa ya? Karena kayak jadi tempat transit gitu loh, Transit ya? Jadi tempat transit di Pulau Onrus. Naik hajinya naik kapal apa naik pesawat? Naik kapal, itu kan zaman kolonial. Pesawat yang punya cuman company doang kan. Jadi transitnya di situ. Strategis banget berarti Onrus ya. Oke. Jadi tempat berangkat, jadi tempat perdagangan, tempat berantemnya para kerajaan dulu. Direbutin. Terus tempat baliknya jamaah haji juga di situ, Bri. Jadi tempat karantina juga. Buat haji-haji yang baru pulang ke Indonesia nih di tempat karantinanya. Karantina di situ dulu ya. Jadi dulu itu juga jadi tempat apa ya, kayak kan karantina tuh, jadi orang-orang yang berhaji itu yang pulang ke Indonesia tuh nggak langsung dipulangin ke kotanya masing-masing. Jadi mereka itu diseleksi dulu, Bri. Diseleksinya nih ada nggak nih yang bawa penyakit dari luar Indonesia. Kayak dulu zaman COVID ya, kalau kita misalnya habis dari luar negeri kita harus transit dulu. Apa sih namanya kalau transit tuh? Karantina. Iya. Di karantina dulu mereka nih. Betul. Nah itu ternyata juga dari dulu ya. Iya, udah ada zaman dulu. Nah ini yang parahnya lagi nih zaman Belanda ini, ketika ada jemaah haji yang dikarantina dan itu membahayakan, menurut orang Belanda ini membahayakan, bawa penyakit atau membawa ajaran Islam, ini maaf ya, membawa ajaran Islam yang tidak benar, yang ekstrim, itu akan disuntik mati di situ. Disuntik mati. Iya. Hukuman matinya disuntik berarti ya. Nah ini berdasarkan informasi yang gue dapat ya. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang sejarah Pulau Onrus, boleh lah. Boleh. Tulis di kolom komen ya. Nah, nggak cuma itu, Bri. Di tahun 1933 sampai 1940, pulau ini juga dijadikan sebagai lokasi tawanan para pemberontak. Di tahun yang 33. Menawan siapa, yang ditawan siapa? Nah, ini jadi pemberontakannya itu adalah mereka orang-orang yang dituduh jadi pengikut Nazi. Nazi? Yang pro Hitler. Gue pikir itu tahun 1940 33 sampai 40. Ini belum ya, si Jepang belum jajah Indonesia, belum jajah Asia. Belum datang ya? Belum deh kayaknya. Belum gitu ya? Gue juga karena kan dia cuma 3 tahun kan. 3 tahun, kita, kan? Tapi parah. Iya, berarti kan kalau ditarik mundur dari 45 kurangin 3 tahun tuh baru tahun 42 dia kesini. 42 baru masuk. Iya benar, 1940. Enggak, tapi gue mau tanya deh, itu emang zaman Hitler atau Nazi itu emang sempat ada masuk ke Indonesia ya? Masuk dong. Sekutu-sekutunya gitu masuk ya? Pasti masuk ya? Iya, itu komunis kan? Pasti masuk. Masuk ya? Oke. Mungkin ya? Mungkin ya. Kalau ada sejarawan lagi nonton kita nih, pasti sotoy banget nih orang berdua nih. Mohon maaf ya. Kalian boleh revisi kita di kolom komen ya. Yuk lanjut. Terus pas zaman Jepang, itu zaman Jepang itu gue mau tanya, kalau zaman Jepang itu DNA itu udah mulai belum? Wah itu gue nggak hafal. Nah, informasi yang gue dapat nih pas zaman Jepang, DNA itu sempat juga ditahan di pulau itu, di Onrus itu, di zaman tahanan politik berat lah. Jadi kelas kakap dan si DNA itu. Ya. Itu kalau nggak salah kan pemberontakan untuk kemerdekaan apa setelah kemerdekaan ya DNA itu ya? Sebelum ya? Oh, sesudah dong. Sesudah, berarti tahun 60-an. Jepang udah pergi. Udah selesai. Ya, berarti ya tahanan politik setelah kemerdekaan lah ya. Terus? Nah, itu kalau dari nilai sejarah nih. Nah, terus ada lagi nih tentang misterinya nih, Bri. Nah, ini yang menarik nih ya. Ini yang harus kita obrolin lebih dalam. Nah, misteri unik lainnya dari pulau ini adalah ternyata pernah juga dijadikan rumah sakit karantina untuk para penderita penyakit menular. Penyakit apa aja? Misalnya penyakit lepra. Oh, penyakit. Oke, terus kusta. Kusta ada. Nah, terus di tahun 60 sampai tahun 65, pulau ini juga dipakai sebagai penampungan pengemis dan gelandangan. Oh, kayaknya gue mesti tahu nih di mana tuh letaknya. Nah, boleh lah nanti dicari. Nanti masukin di sini ya. Terus sempat juga dijadi tempat latihan militer, Bri. Oke. Jadi itu Pulau Onrus tuh sudah banyak makan asam garam, guys. Bener ya, jadiin perdagangan direbutin dijadiin tempat transit haji, ada Jepang masuk, ada Hitler masuk. Oke. Terus apa tadi, karantina penyakit menular kan ya? Iya, tuh. Terus
Nah, ini ada satu cerita yang serem nih, Bri. Oh. Nah, jadi cerita horornya begini nih. Jadi ada satu cerita ini tentang namanya hantu Maria van de Velde. Orang Belanda. Belanda nih, yang dikaitkan dengan Pulau Onrus. Ya. Kisah Maria van de Velde ini lahir tahun 1693 dan wafat tahun 1721. Menurut cerita yang beredar, gadis Malang ini mengakhiri hidupnya dengan cara bundir Di Pulau Onrus. di Pulau Onrus. Bundirnya caranya dijelasin nggak? Karena putus asa karena cinta. Apa dia gantung diri, tembak pakai pistol, nggak dijelasin sih? Nggak dijelasin sih. Oke. Nah, dia punya pacar, calon suami lah, seorang pelaut yang tidak pernah datang ke si pulang. Maria ini. Oh, jadi dia suaminya pelaut. Suaminya pelaut. Terus dia selingkuhan. Mungkin. Nah, selingkuh sama si seseorang. dia terus patah nungguin hati. lah. Oh. Iya kan? Ya. Kan kalau dia punya pacar lagi kan selingkuh. Bisa jadi karena pelaut ya. Iya. Karena maksudnya karena nggak pernah ketemu jadi Karena nggak kan. pernah ketemu, jarang di belai. Lah. Lanjut. Jangan dibelai. Terus, nah ini yang jadi momok yang sering nampak di pulau itu. Si hantu bunuh diri ini. Si hantu bundir ini, si Oke. hantu Maria van de Velde. Wah, namanya susah juga nih. Iya, orang Belanda tuh. Ada juga nih, Bri, Bang. Nah. Ada beberapa bangunan sejarah di Pulau Onrus. Selain ini. dari rumah sakit ya. Iya. Yang pertama itu adalah Menara Keket. Bahasa apa tuh? Nah, Menara Keket ini adalah bangunan yang berdiri di abad 20. Lama juga. Iya. Gua nggak tahu posisinya di mana nih, karena pulau ini kan sepi lah. Ada juga kemarin nih narasumber kita, Bri. Iya, dia punya pengalaman horor tuh di Pulau Onrus, gue baru ingat nih. Onrus. Onrus, ya Onrus, benar-benar. Intinya hantunya adalah hantu peniru. Oh, benar. Jadi meniru sosok temannya ya. Temannya itu. Oke. Gitu. Nah, terus ada lagi nih, Bri. Bangunan sejarahnya yaitu Museum Plaza. Ada apa tuh di situ? Nah, bangunan ini seperti rumah untuk menyimpan benda-benda bersejarah gitulah. Apa benda-benda perang atau Benda-benda perang macam-macam lah. Nah, terus di tahun 39 itu bangunan museum ini adalah rumah dokter yang biasa untuk mengecek kondisi para jemaah haji yang baru datang yang di atau karantina itu kan. Iya, yang mau berangkat haji. Iya. Kayak gitu. Nah, dulu sempat jadi rumah sakit nih, tapi sekarang sudah hancur. Rumah sakitnya terbengkalai lah ya. Ketiga nih, Bri, ada lagi pemakaman Belanda. Oke. Tempatnya ini. Jadi pemakaman Belanda ini makam atas nama Cornelis Vogel. Nama pemakaman ya? Nama si ini apa nih? Nisannya. Namanya Cornelis Vogel, si mantan penguasa Pulau Onrus. Oh. Itu sekitar tahun 1738. Udah lama banget ya. Nah, di pemakaman ini terdapat juga sebuah nisan yang berisikan puisi berbahasa Belanda. Oke, terus di pemakaman si Cornelis ini. Nah, yang membuat tempat ini berbeda adalah karena banyak sekali makam tidak bernama. Oh, tanpa nama. Tanpa nama, dan komplek pemakaman Belanda di pohon tua itu. Jadi ada pohon tua, ada makam tanpa nama, ada makam yang ada puisi Belandanya itu. Selain itu, misteri lainnya adalah tempat ini juga diyakini sebagai tempat yang siapa? Maria Maria van de Velde itu. Tempat makamnya di situ. Bisa jadi dia dimakamkan di situ. Bisa jadi dimakamkan di situ. Kayak si bunuh diri tuh kan. Si bundir itu ya. Tit. Segitu, Budi. Info dari gua. Itu pulau itu sebenarnya bisa dikunjungi nggak sih? Bisa. Karena gua tertariknya justru malah ke sejarah-sejarah yang ada di sana tuh ya. Gue pengen tahu tuh ada apa sih yang terjadi di sana gitu ya. Mungkin kalau di luar horor-horor kita mengunjunginya siang hari ya nggak terlalu horor mungkin. Iya, pasti dimanapun ya. Bangunan hancur doang kali. Bangunan terbengkalai aja kan di situ. Nggak tahu ya kalau malamnya. Kalau malam, Ri. Betul. Bisa juga ya siang-siang kita wisata sejarah, bisa. Malamnya kita uji nyali. Horor-hororan ya. Horor-hororan di situ gimana? Warga-wargi setuju nggak? Uka-uka. Nggak, jangan setuju deh mendingan. Gua nggak tahu sih apa enggak. Lu nawarin. Pada komen setuju, ayo mau jagat supo ke Pulau Onrus ya uji nyali. Berani nggak? Ayo. Kalau ada ya. Kalau ada yang komen nih suruh kita kemana gitu untuk Nanti yang komen tim kita sendiri lagi. ya jangan, itu namanya ngerjain itu. Oke deh Dit, keren cerita lo. Jadi sih ceritanya. Ya. Demikian dari saya.
Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, kalau kalian punya cerita-cerita menarik juga nih ya. Ini nggak mesti cerita pengalaman horor sih ya. Gua kepikiran kalau kalian punya kayak bahas yang ini dong, bahas yang ini nih, misteri ini, bahas tentang apa gitu, kalian juga boleh nih. Kolom komen ya. Nanti kita akan browsing, kita akan cari ya fakta-faktanya tentang apa yang kalian request gitu di kolom komen di bawah, atau bisa juga DM di Instagram kita di sini. Ya. Dan email kita di sini. Betul. Jangan lupa share video kita supaya kita tetap semangat untuk bikin video-video selanjutnya dan mendatangkan narasumber yang oke. Yes. Gitu aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.